ketika kau tertidur di alas roban, bangunmu bisa saja bukan di dunia ini lagi. Saksikan kisah nyata yang akan membuatmu percaya bahwa tidur di alas roban bisa saja mimpi buruk tanpa akhir. Malam itu, Harun, seorang sopir truk yang sudah terbiasa mengantar barang antar kota, menyusuri jalur alas roban. Waktu menunjukkan pukul 1 dini hari. Hujan rintik-rintik dan kabut pekat menyelimuti jalanan. Lampu truknya hanya sanggup menembus beberapa meter ke depan, sementara hutan di sekeliling jalan seakan hidup, berbisik di balik gelap. Harun sudah kelelahan. Matanya beberapa kali terpejam dan kepalanya terayun-ayun di atas setir. "Ah, cuma bentar," gumamnya sambil menepikan truknya ke bahu jalan. Alas roban memang terkenal angker, tapi Harun menertawakannya. Baginya, cerita-cerita itu hanyalah bumbu perjalanan. Ia menarik napas panjang dan merebahkan kursi sopir. Deru hujan menenangkan dan dingin malam memeluk tubuhnya yang letih. Dalam hitungan detik, Harun terlelap, meninggalkan dunia nyata. Namun, ketika matanya terbuka, ia terkejut. Truknya masih di sana, tetapi suasana berubah. Tidak ada suara hujan, tidak ada suara hewan malam. Hanya sunyi, sunyi yang menusuk. Harun turun dari truk. Kabut masih tebal, tapi kini berwarna kebiruan dan tampak berpendar aneh. Pohon-pohon di sekitar tampak menjulang lebih tinggi, seakan menutup langit. Dia mencoba memanggil, "Halo, ada orang?" Suaranya menggema seperti di ruangan kosong. Seketika, dari balik kabut muncul sesosok perempuan berambut panjang, mengenakan kebaya lusuh. Wajahnya tertutup rambut hitam legam. Ia melayang, tak menginjak tanah. Harun mundur, jantungnya berdegup keras. "Siapa kau?" tanyanya dengan suara gemetar. Perempuan itu tak menjawab. Sebaliknya, ia perlahan mengangkat tangannya, menunjuk jalan setapak yang tak pernah Harun lihat sebelumnya. Jalan itu diterangi cahaya remang, seolah memanggilnya. Harun menelan ludah. Ia tahu, jika tetap di truk, ia mungkin takkan pernah menemukan jalan keluar. Dengan langkah berat, ia mengikuti jalan itu, menembus kabut yang kian tebal. Di tengah jalan setapak, ia mendengar suara-suara lirih, tangisan, tawa cekikikan, dan suara-suara yang seolah membisikkan namanya. Harun menoleh, tapi tak ada siapa-siapa. Tiba-tiba, di depannya muncul sebuah gerbang kayu tua yang dihiasi ukiran aneh. Harun ragu. Apa ini? Ia memegang ukiran itu, dan suhu kayu terasa hangat, seolah hidup. Terdengar suara perempuan misterius itu lagi, lebih dekat kali ini. "Masuklah, atau engkau akan terjebak selamanya." Suara itu menembus kepalanya, membuat bulu kuduknya meremang. Harun melangkah melewati gerbang itu. Begitu kakinya menginjak ambang gerbang, udara berubah. Bau anyir tanah basah menusuk hidung. Langit di atasnya menjadi gelap gulita, hanya disinari rembulan merah darah. Ia berdiri di tengah desa tua yang tampak ditinggalkan. Rumah-rumah reot berdiri rapuh, dan patung-patung batu menatapnya dengan sorot kosong. Suasana mencekam menelan keberanian Harun. Suara lonceng kecil berdenting pelan, diikuti langkah kaki yang mendekat. Seorang pria tua berpakaian adat Jawa muncul dari balik rumah reot. Wajahnya pucat, matanya kosong, tapi senyumnya lebar dan menyeramkan. "Selamat datang di tempat yang tak pernah kau minta, Nak." Harun ingin lari, tapi kakinya seperti terpaku. "Aku cuma tertidur. Aku harus bangun," katanya panik. Pria tua itu tertawa lirih. "Kau memang sudah bangun, tapi di alam yang berbeda." Suasana semakin menakutkan. Harun mendengar bisikan di sekelilingnya, tapi tak ada seorang pun. Tiba-tiba, tangan dingin menyentuh pundaknya. Ia menoleh
dan melihat sesosok anak kecil dengan mata kosong. Anak itu berbisik, "Kalau kau terus berjalan, kau akan tahu cara kembali." Harun tak mengerti, tapi dorongan untuk bertahan hidup lebih kuat. Ia menatap anak kecil itu dengan napas memburu. "Tolong tunjukkan aku jalan keluar," katanya memohon. Anak kecil itu tersenyum samar, kemudian berjalan mundur, lenyap di balik kabut. Harun terdiam, jantungnya berdetak semakin cepat. Ia sadar petualangan gelapnya baru saja dimulai. Harun berjalan perlahan, napasnya memburu. Desa tua itu sunyi, namun terasa hidup oleh bisikan yang tak henti-hentinya terdengar di telinganya. Setiap langkahnya di tanah berlumpur meninggalkan bekas jejak, seakan menjadi saksi bisu bahwa ia benar-benar berada di tempat ini, bukan mimpi. Rumah-rumah reot berdiri seperti tulang belulang mati. Pintu dan jendelanya berderit pelan ditiup angin aneh. Cahaya bulan merah yang menetes di antara pepohonan memberi kilau menakutkan pada patung-patung batu yang tersebar di pekarangan. Patung-patung itu berbentuk manusia, tapi ekspresi wajahnya seperti tersiksa. Harun merasakan bulu kuduknya berdiri. "Ini gila," gumamnya sambil menatap patung-patung itu. Tiba-tiba, salah satu patung bergerak sedikit. Batu yang dingin retak dan sesosok pria tua muncul dari dalamnya. Pria itu sama seperti yang ia temui sebelumnya, dengan wajah pucat dan senyum misterius. "Harun," panggilnya lirih. "Kenapa kau masih berjalan? Tak ada jalan keluar di sini, nak." Harun mundur, menelan ludah. "Siapa kau sebenarnya? Apa ini tempat orang mati?" Tanyanya ketakutan. Pria itu tertawa pelan. Suaranya seperti bunyi pintu berderit. "Bukan orang mati, bukan pula orang hidup. Ini tempat yang kau datangi saat tidur di alas roban. Tempat di antara dunia." Harun tak mengerti. Ia hanya tahu satu hal. Ia harus keluar dari sini. "Tolong, tunjukkan jalannya," pintanya. Pria tua itu memiringkan kepala, matanya berkilat aneh. "Ada jalan, tapi tidak semua bisa menemukannya. Kau harus menemukan penjaga malam. Dia satu-satunya yang tahu jalur keluar." "Siapa itu penjaga malam?" desak Harun. Pria itu menunjuk sebuah jalan kecil yang dipenuhi pepohonan tinggi. "Ikuti jalan ini. Kau akan melihat tanda-tanda yang tak kasat mata. Tapi ingat, jangan menoleh ke belakang. Sekali saja kau menoleh, kau akan terjebak selamanya." Harun mengangguk meski takut setengah mati. Langkahnya perlahan menapaki jalan yang gelap itu. Suara aneh mulai muncul. Tangisan bayi, denting gamelan yang tidak wajar, dan suara perempuan melantunkan tembang Jawa yang lirih. Semua bercampur dalam simfoni mengerikan. Ia terus berjalan. Setiap beberapa langkah, ia melihat bayangan putih melintas cepat. Sesekali ia merasa ada yang menarik bajunya, tapi ia ingat pesan pria tua itu, "Jangan menoleh." Kabut semakin pekat. Di kejauhan, ia melihat sebuah rumah joglo tua berdiri di tepi jurang. Rumah itu tampak lebih utuh daripada rumah lain, tapi aura kematian mengelilinginya. Harun mengetuk pintu rumah itu, meski tangannya gemetar hebat. Pintu kayu itu terbuka perlahan, mengeluarkan suara berderit yang membuatnya merinding. Di dalamnya, ada seorang wanita tua berambut putih panjang duduk di depan tungku api. Matanya putih seperti susu, tapi ia seolah tahu siapa Harun. "Kau datang untuk pulang ya?" katanya pelan. Harun menelan ludah. "Aku ingin kembali ke dunia nyata. Tolong tunjukkan caranya." Wanita itu tak menjawab. Ia hanya mengeluarkan kendi tanah liat yang retak dan menuangkan air ke mangkuk kayu. Air itu berwarna hitam, pekat seperti arang. "Minumlah," katanya. Harun ragu. Tapi di saat seperti ini, ia tak punya pilihan lain. Ia meminum air itu perlahan. Rasanya pahit,
dan membuat lidahnya kebas. Tiba-tiba pandangannya gelap. Ia merasa tubuhnya melayang, jatuh ke jurang yang tak berdasar. Suara wanita itu terdengar seperti gema di kepalanya. "Jangan takut, kau akan melihat jalanmu sendiri." Saat Harun membuka matanya, ia tidak lagi berada di rumah itu. Ia berdiri di pinggir jurang, tapi jurang itu dipenuhi kabut merah yang berputar-putar seperti pusaran air. Di seberang sana, ia melihat sesosok bayangan besar. Tubuhnya hitam legam, matanya merah membara. Itu dia, penjaga malam. Penjaga itu menatapnya tajam, lalu perlahan mengangkat tangannya, menunjuk ke jalan setapak yang berkelok di samping jurang. Suara yang berat seperti batu terguling keluar dari mulutnya. "Kalau kau ingin kembali, jalani jalan ini. Tapi jika kau ragu, kau akan jadi milikku." Harun gemetar hebat, tapi ia tahu inilah satu-satunya kesempatan. Ia menatap lurus ke jalan setapak yang remang-remang, lalu melangkah maju. Langkah pertama terasa berat. Suara gaib menggema, angin dingin menampar wajahnya. Bayangan-bayangan hitam menari di tepi jalannya, mencoba mengalihkan perhatiannya. Harun memejamkan mata sesaat, menenangkan napas. "Aku harus keluar dari sini." Ia berjalan, menolak godaan untuk menoleh. Langkah demi langkah, jalan itu semakin gelap. Suara-suara aneh semakin keras, tawa cekikikan, ratapan, bahkan suara langkah kaki lain yang mengikutinya di belakang. Tapi Harun tetap maju. Tiba-tiba di kejauhan ia melihat cahaya kuning seperti lampu truk. Harapannya menyala. Itu lampu truknya. Jalan pulang. Ia mempercepat langkah. Suara penjaga malam bergema lagi. "Kau hampir pulang. Tapi ingat, satu langkah salah, kau tak akan pernah kembali." Harun berlari. Cahaya itu semakin dekat. Ia bisa merasakan panas lampu itu, seperti sinar matahari setelah malam gelap. Ia mengulurkan tangannya, berusaha meraih cahaya itu. Namun, saat ia hampir meraihnya, sebuah tangan kurus tiba-tiba mencengkeram lengannya dari balik kabut. Harun hampir menoleh karena kaget, tapi ia ingat, jangan menoleh. Ia menarik lengannya dengan sekuat tenaga, menolak suara bisikan lembut yang memohon, "Jangan pergi, temani kami di sini." Tangannya berhasil lepas. Harun melompat ke arah cahaya itu, dan seketika matanya terbuka lebar. Ia kembali di truknya, napas terengah, tubuhnya basah keringat. Hujan sudah berhenti. Jam di dashboard menunjukkan pukul 1.05. Hanya 5 menit berlalu, tapi rasanya seperti bertahun-tahun. Harun memegang setir erat-erat, gemetar. Tapi kini ia tahu, ia tak boleh tidur lagi di alas roban. Suara penjaga malam masih terngiang di kepalanya, dan ia sadar bahwa ini baru awal dari perjalanan kelam yang lebih besar. Harun masih terengah-engah di dalam truknya. Ia memegang erat setir, mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua yang barusan terjadi hanyalah mimpi buruk. Namun, keringat dingin yang menetes di pelipis dan rasa dingin menusuk di udara membuktikan sebaliknya. Ia tahu alam gaib yang baru saja ia tapaki itu nyata. Suara hujan deras di luar truk menambah ketegangan. Ia menatap keluar jendela, hanya melihat kabut putih pekat yang memantulkan lampu truknya. Seakan dunia di luar menjadi dinding tak tembus. Harun mengusap wajahnya, menenangkan detak jantung yang liar. Tiba-tiba dari balik kabut itu terdengar suara tawa kecil. Suara anak kecil, namun terdengar menakutkan. Harun menoleh cepat, matanya mencari-cari sumber suara. "Siapa di sana?" gumamnya, meski tak ada jawaban. Dalam diamnya, lampu kabin truk tiba-tiba redup. Harun merinding. Lalu dari kaca spion, ia melihat sosok perempuan berambut panjang berdiri di belakang truk, mengenakan kain lusuh. Matanya kosong, menatap lurus ke arah Harun. Harun mencoba menoleh ke belakang, tapi teringat peringatan pria tua.
Jangan menoleh. Dengan gemetar, ia kembali fokus pada kaca depan. Suara tawa itu berubah menjadi tangisan lirih, seperti seseorang yang meratapi nasibnya. Harun memejamkan mata. Ia harus keluar dari tempat ini. "Kamu hanya mimpi, aku harus jalan," katanya pada dirinya sendiri. Perlahan, ia menyalakan mesin truk. Mesin menderu berat, seolah enggan hidup, namun akhirnya menyala. Ia memindahkan gigi, menekan gas pelan. Ban truk berderit di atas tanah basah, tapi truk itu berjalan. Harun terus menatap lurus, melewati kabut yang semakin tebal. Jalan di depannya tampak seperti tak berujung, tapi ia tak punya pilihan lain. Sepanjang jalan, suara-suara gaib masih mengikutinya. Tangisan, bisikan, dan bunyi gamelan aneh yang tak pernah ia dengar sebelumnya. Sesekali ia melihat bayangan hitam berlari melintasi jalan, tapi ia menolak menoleh. Lalu, samar-samar di kejauhan, ia melihat gerbang kayu tua. Gerbang itu tampak kuno, penuh ukiran menyeramkan. Di atasnya tertera tulisan aksara Jawa kuno yang Harun tak bisa baca. Gerbang itu seperti jalan masuk ke dunia lain. Harun berhenti, menelan ludah. Ia ingat kata-kata pria tua itu. Temukan penjaga malam, hanya dia yang tahu jalan keluar. Ia sadar, gerbang ini pasti ada hubungannya. Dengan tekad yang mulai tumbuh, Harun turun dari truk. Angin dingin menyambutnya, membawa aroma tanah basah dan wangi kemenyan yang samar. Ia berjalan perlahan ke arah gerbang itu. Kakinya gemetar, tapi ia harus melangkah. Di balik gerbang, ia melihat jalan tanah yang menurun, diapit pohon-pohon tua yang seperti membisikkan rahasia. Bayangan putih berkelebat di antara pohon. Namun, Harun terus berjalan. Suara gamelan semakin keras, seolah datang dari pusat desa gaib ini. Harun mendekat, dan di sanalah ia melihatnya. Sebuah pendopo tua, lampunya redup, dikelilingi sesajen yang terbakar. Di dalamnya, duduk sosok wanita tua yang sama, penjaga malam. Wanita itu menatap Harun dengan matanya yang kosong. "Kau belum pulang, nak," katanya pelan. Suaranya seperti datang dari dasar bumi. Harun menunduk hormat. "Aku ingin pulang. Tolong tunjukkan jalan," pintanya. Suaranya hampir hilang oleh rasa takut. Wanita itu menghela napas panjang. "Banyak yang datang ke sini, tapi tak semua bisa kembali. Kau sudah menolak panggilan mereka. Itu bagus. Tapi masih ada satu rintangan terakhir." Harun mengerutkan kening. "Apa itu?" Wanita itu menunjuk sebuah kendi di sampingnya. "Di dalam kendi ini ada air kehidupan dan air kematian. Kau harus meminum salah satunya. Tapi hanya satu yang akan membawamu pulang. Yang lain akan mengikatmu di sini selamanya." Harun tertegun. Dua pilihan, tapi tak ada petunjuk. Ia menatap kendi itu. Satu kendi berwarna merah darah, satunya hitam legam. Jantungnya berdetak semakin kencang. Wanita itu merapalkan doa dalam bahasa Jawa kuno. Suaranya bergema di seluruh ruangan. "Pilihlah, tapi jangan pernah ragu. Alam ini tak suka keraguan." Harun memejamkan mata, mengingat semua yang sudah ia lalui. Suara-suara, sosok-sosok aneh, kabut tebal yang menyesatkan. Ia tahu kalau ia salah pilih, ia akan terjebak selamanya di alam ini. Ia membuka mata, menatap kendi hitam. Tangannya gemetar, tapi ia mengambil kendi itu dan meminumnya. Cairan pahit mengalir di tenggorokannya, membuat tubuhnya panas seperti terbakar. Ia berteriak, jatuh, berlutut. Dunia di sekitarnya berputar cepat. Suara gamelan meledak di telinganya. Kabut merah memenuhi ruangan, menelan pendopo itu. Namun, di tengah pusaran kabut, Harun melihat kilatan cahaya lampu truknya. Ia merangkak ke arah cahaya itu, menolak rasa sakit yang menghantam tubuhnya. Tiba-tiba, ia tersadar kembali di dalam truknya. Suara mesin truk yang meraung menjadi musik terindah di telinganya. Jalanan gelap di alas roban membentang di depannya,
dan ia tahu ia sudah melewati ujian terakhir. Harun menarik napas panjang. "Aku selamat," gumamnya, meneteskan air mata. Namun ia tahu suara-suara dari dunia lain masih ada di sekitarnya, menunggu kelengahan berikutnya. Ia menyalakan lampu jauh, memastikan jalan di depannya kosong. Perlahan, ia menekan gas, meninggalkan alas roban dan semua rahasianya yang kelam. Harun menarik napas panjang, menenangkan debar jantung yang tak mau berhenti. Ia masih berada di kabin truknya, mesin menderu berat dan jalan di depannya kembali gelap. Kabut masih menghalangi pandangan, namun di balik kabut itu, Harun yakin ada jalan pulang. Tapi entah kenapa, ketika ia melangkah keluar dari gerbang kayu kuno itu, jalan tanah berubah menjadi lorong panjang yang tak pernah habis. Pohon-pohon raksasa merunduk, daunnya bergoyang pelan, menciptakan suara gesekan aneh. Lampu truk hanya menembus beberapa meter ke depan, sisanya hitam gulita. "Harus maju," gumam Harun. Suaranya sendiri terdengar lemah, tenggelam oleh suara gemerisik yang muncul dari setiap sudut. Ia memutar setir, menekan pedal gas perlahan. Ban truk menghantam batu dan akar pohon, menimbulkan bunyi berderit yang membuat bulu kuduknya berdiri. Sambil berjalan pelan, ia melihat sosok-sosok samar di balik pepohonan. Bayangan hitam tanpa wajah, hanya berdiri diam. Ia menolak-menoleh. "Jangan pernah ragu," kata-kata penjaga malam itu terus terngiang. Namun, saat menatap kaca spion, Harun terkejut. Bayangan seorang anak kecil berambut panjang berdiri di belakang truk. Wajahnya pucat, matanya kosong. Perlahan, anak itu mengangkat tangannya, menunjuk lurus ke arah jalan di depannya. "Lurus, lurus," bisik suara anak itu. Suaranya begitu pelan, namun mengisi kabin truk seperti gaung. Harun merinding, tapi ia tak punya pilihan lain. Ia terus memacu truk perlahan. Pohon-pohon mulai memudar, digantikan dinding batu tua yang basah oleh lumut. Lorong itu seperti lorong goa, menutup semua arah. Cahaya lampu truk menari-nari di dinding, menimbulkan bayangan aneh. Tiba-tiba, dari celah-celah dinding batu, muncul tangan-tangan kurus berkulit pucat. Mereka meraih udara, menggapai-gapai, seperti mencoba meraih Harun. Suara rintihan lirih memenuhi lorong. Harun menatap ke depan, menolak terpancing. Ia tahu jika menoleh atau berhenti, ia akan terjebak di tempat ini selamanya. Lalu terdengar suara lain, suara perempuan tua, parau dan dalam. "Kau sudah dekat, tapi belum selamat," bisiknya dari kegelapan. Harun merasakan udara menjadi semakin berat, seperti diselimuti kabut dingin yang menyesakkan paru-parunya. Tangannya bergetar di setir, tapi ia memaksa truk maju, perlahan menembus lorong itu. Akhirnya, di ujung lorong, Harun melihat cahaya redup, seperti obor yang berkedip. Ia memacu truk lebih cepat, menerobos kabut yang semakin tipis. Ketika akhirnya keluar dari lorong itu, ia terkejut. Ia menemukan dirinya di sebuah desa tua yang sunyi. Rumah-rumah kayu reot berdiri di pinggir jalan tanah. Namun desa ini terasa asing, tak ada tanda kehidupan. Hanya sesajen di depan rumah dan bau dupa yang pekat di udara. Lampu truk menerangi jalan sempit itu. Harun berhenti, menatap ke kanan dan kiri. Tak ada satupun orang. Namun di tengah jalan, ia melihat seorang nenek renta duduk bersila, mengenakan kain jarik kuning. Nenek itu menunduk, rambutnya menutupi wajah. Harun turun dari truk, berjalan pelan mendekat. "Bu, aku tersesat. Tolong bantu aku keluar dari sini," katanya dengan suara bergetar. Nenek itu tak menjawab, hanya mengangkat kepalanya perlahan. Wajahnya penuh keriput, namun matanya hitam legam, kosong, seperti lubang tanpa dasar. Ia menunjuk ke sebuah jalan kecil di samping rumah reot. "Itulah jalanmu,
Tapi kau harus tinggalkan sesuatu, katanya datar. Harun kebingungan. Tinggalkan apa? Nenek itu tersenyum aneh, matanya memancarkan kegelapan. Sesuatu yang paling berharga. Untuk menyeberang, kau harus menyerahkan pengorbanan. Harun menoleh ke arah truknya. Dompetnya, barang-barang berharga. Tapi nalurinya berkata lain. Bukan itu yang dimaksud. Lalu ia sadar. Ia menepuk dadanya, merasakan kalung kecil peninggalan almarhum ibunya. Satu-satunya benda yang selalu ia bawa. Dengan tangan gemetar, ia melepas kalung itu. Nenek itu mengulurkan tangan keriputnya, menerima kalung itu tanpa sepatah kata. Lalu ia menoleh ke arah jalan sempit yang ditunjukkannya. Pergilah, jangan menoleh ke belakang. Sekali menoleh, kau tak akan pernah pulang, katanya sebelum menghilang begitu saja, lenyap ditelan kabut. Harun menelan ludah. Dengan langkah mantap, ia kembali ke truk. Ia menatap jalan sempit itu, jalan keluar yang telah ia tunggu. Ia tahu ini jalan terakhir, jalan menuju kebebasan. Ia menyalakan mesin truk, perlahan-lahan masuk ke jalan sempit yang hanya cukup untuk satu kendaraan. Pohon-pohon bambu merunduk, seolah menutup jalan di belakangnya. Sepanjang jalan, ia mendengar suara-suara aneh, tangisan, tawa, suara gamelan samar. Namun Harun tak peduli. Ia fokus pada cahaya kecil di ujung jalan. Cahaya yang semakin terang, harapan untuk kembali ke dunia nyata. Ketika akhirnya menembus jalan itu, ia merasakan embusan angin segar, bukan lagi bau dupa atau kemenyan. Lampu truknya memantul di aspal basah. Ia tahu, ia kembali ke alas roban. Tapi kali ini di dunia nyata. Harun menangis lega. Tapi dalam hatinya ia tahu pengorbanan itu nyata. Kalung ibunya, sesuatu yang paling ia sayangi, harus ia relakan untuk bisa pulang. Ia menatap langit dan di balik kabut yang mulai memudar, bulan purnama bersinar terang. Namun suara lirih dari lorong gaib itu masih terngiang, seolah berbisik, "Kau selamat, tapi pintu itu akan selalu terbuka." Setelah menyerahkan kalung peninggalan ibunya, Harun melaju di jalan sempit itu dengan harap-harap cemas. Angin malam bertiup kencang, menggoyangkan bambu yang melambai di atas truknya. Tapi Harun tidak menoleh. Ia ingat pesan nenek renta itu, jangan pernah menoleh ke belakang. Suara aneh mulai mereda, digantikan keheningan yang mencekam. Truknya terus maju dan ia bisa merasakan jalan mulai mendatar. Pohon-pohon bambu akhirnya membuka celah, memperlihatkan jalan aspal yang remang-remang disinari lampu temaram. Harun menekan pedal gas, menembus kegelapan dengan lampu kuning truknya. Sesampainya di ujung jalan, ia terkejut. Ia tiba di sebuah gerbang tua dari batu, mirip gapura kuno yang pernah ia lihat di alas roban. Gerbang itu ditutupi lumut dengan akar pohon merambat di setiap celah. Ada ukiran wajah-wajah menyeramkan di setiap sisi gapura. Tapi lebih dari itu, di balik gapura, ia melihat lampu-lampu jalan dan papan petunjuk arah. Ia yakin ini dunia nyata. Ia hampir menangis lega. "Aku kembali," gumamnya. Ia menurunkan kecepatan, menatap jalan di depannya. Namun, sebelum melewati gapura itu, ia melihat sesuatu yang membuatnya menahan napas. Bayangan hitam berdiri di pinggir jalan. Sosok tinggi, berambut panjang dan kusut, dengan wajah kosong tanpa mata. Perlahan, sosok itu melangkah ke tengah jalan, menatap Harun. Meski tanpa bola mata, Harun bisa merasakan tatapannya yang dingin menembus tulang. "Jangan pergi," bisik suara parau itu bergema di telinganya meski mulut sosok itu tak bergerak. Harun memejamkan mata. Ia tahu jika berhenti sekarang, ia akan terjebak selamanya. Ia menekan pedal gas dalam-dalam. Truk meraung, melaju cepat, menembus kabut yang menebal lagi. Sosok itu menghilang dalam lampu kuning, seperti asap hitam yang terurai.
Setelah melewati gapura itu, Harun menoleh ke kaca spion. Ia melihat jalan kecil itu tertutup lagi oleh kabut, perlahan lenyap dari pandangan. Jalan aspal di depannya mulai tampak lebih jelas, dengan garis putih dan lampu jalan yang sesekali menyala. Namun, kelegaan itu hanya sesaat. Ketika ia menengok ke arah kursi penumpang, Harun tertegun. Duduk di sana seorang perempuan muda berbaju putih lusuh, rambutnya panjang dan basah menutupi wajahnya. Tangan kurusnya terlipat di pangkuan, seperti sedang berdoa. "Siapa kau?" Harun berbisik, suaranya gemetar. Perempuan itu hanya diam, kepalanya tertunduk. Bau tanah basah menguar dari tubuhnya. Harun menoleh lagi ke depan, tak berani berhenti. Ia tahu, ini bukan penumpang biasa. Namun, entah mengapa, perempuan itu tak tampak mengancam. Justru seperti sedang menuntun. Tiba-tiba, perempuan itu mengangkat kepalanya perlahan. Rambutnya bergeser, menampakkan wajah pucat dengan mata kosong. Suara pelan keluar dari mulutnya. "Kau belum benar-benar bebas." Harun menggigil. "Apa maksudmu?" Perempuan itu menunjuk jalan di depannya. "Ikuti cahaya, jangan berhenti meski suara-suara itu memanggil. Mereka ingin kau kembali." Harun menatap jalan yang mulai bercabang-cabang. Lampu jalan di kiri remang, lampu jalan di kanan terang. Ia ingat pesan perempuan itu. Ia memilih jalur yang diterangi lampu paling terang, jalan lurus menuju keluar. Namun, suara-suara aneh mulai muncul lagi. Tangisan, rintihan, tawa cekikikan yang berputar di kepalanya. Harun memejamkan mata sejenak, mencoba fokus. Ia memegang erat setir, mengabaikan suara-suara itu. Tapi, ia tak bisa mengabaikan rasa dingin yang menjalari tubuhnya. Dingin yang tak wajar. Cahaya lampu jalan mulai memudar, hanya lampu truk yang kini menjadi penuntunnya. Kabut kembali turun, tebal dan pekat. Lalu, di kejauhan, ia melihat bangunan tua berdiri di samping jalan, sebuah rumah joglo reyot dengan pintu setengah terbuka. "Jangan berhenti, jangan berhenti." Harun berbisik pada dirinya sendiri. Tapi, dari dalam rumah joglo itu, suara perempuan menangis memanggil. "Harun, tolong aku." Suara itu begitu familiar. Ia teringat suara ibunya yang sudah lama tiada. Harun menggertakkan gigi, mencoba menepisnya. Tapi suara itu semakin nyata, seolah berasal dari dunia nyata. "Harun, pulanglah." Setir truknya bergetar. Tangan Harun berkeringat, tapi ia terus melaju. Ia tahu itu hanya jebakan. Perempuan yang duduk di sampingnya menatapnya dalam-dalam, meski tanpa ekspresi. Ia tahu ini ujian terakhir. Lalu, cahaya terang muncul di ujung jalan. Lampu-lampu mobil lain, suara kendaraan yang nyata. Harun berteriak lega. Ia menekan pedal gas, menerobos kabut yang menipis. Perempuan itu masih menatapnya. Ketika akhirnya truknya melewati cahaya terakhir itu, perempuan itu perlahan menghilang, seperti debu yang ditiup angin. Bau tanah basah pun lenyap. Harun menatap kaca spion, kursi penumpang kosong. Ia berhenti di tepi jalan. Jalan raya Alas Roban terbentang di depannya. Dengan mobil-mobil melintas, ia benar-benar kembali. Tangannya masih gemetar di setir, napasnya memburu. Tapi di hatinya, Harun tahu perjalanan itu nyata. Ia telah menyeberangi batas dunia gaib dan dunia nyata. Dan ia tahu jalan yang ia lalui akan selalu ada, pintu gaib yang terbuka hanya untuk mereka yang berani. Ia turun dari truk, menatap bulan purnama yang bersinar terang di langit. Lalu ia mendengar suara lirih, samar tapi nyata. "Jangan pernah kembali, Harun. Jangan pernah kembali." Harun berhenti di tepi jalan. Napasnya masih terengah, dada naik turun. Kabut tipis berangsur hilang. Lampu-lampu kendaraan lain menyala normal. Seperti baru keluar dari mimpi buruk, Harun turun dari truk
merasakan kerasnya aspal di bawah kakinya. Akhirnya dunia nyata. Namun di kepalanya, kata-kata perempuan misterius itu masih terngiang. Kau belum benar-benar bebas. Ia memandang alas roban, gelap dan sunyi di baliknya. Perlahan-lahan, Harun menyalakan rokoknya. Asap rokok tipis berbaur dengan sisa kabut yang masih menggantung di udara. Ketika Harun menatap jauh ke jalan yang baru saja dilewatinya, ia merasa ada sesuatu yang belum selesai. Matanya menatap dashboard truk. Di sana, sebuah kertas lusuh tergeletak. Ia tidak pernah ingat menaruh kertas itu. Dengan tangan gemetar, Harun meraihnya. Tulisan tangan kuno, samar-samar, tapi bisa terbaca. Jalur keluar, jangan pernah berbalik. Jantung Harun berdegup kencang. Ia sadar, ini bukan hanya sekadar peringatan. Ini adalah kode terakhir, petunjuk yang bisa memastikan keselamatannya. Tiba-tiba, ia mendengar deru langkah kaki di belakangnya. Suara pelan, tapi semakin mendekat. Ia berbalik cepat, lampu truk menyorotkan cahaya ke jalan. Tidak ada siapapun di sana, hanya jalan kosong yang basah dan licin. Harun mencoba menenangkan diri. Ia tahu bahwa jalan keluar bukan hanya soal rute yang benar. Ini tentang tidak pernah goyah, tidak tergoda untuk kembali. Seperti kata perempuan itu, ia kembali ke truk dan menyalakan mesin. Suara mesin tua meraung, bergetar pelan. Harun menarik napas dalam, memegang erat setir. Perlahan, truk itu melaju lagi. Kali ini, ia tidak ragu. Ia tahu jalur keluar yang sebenarnya. Namun, di sepanjang jalan yang menurun, kabut mulai muncul lagi. Tidak setebal sebelumnya, tapi cukup untuk membuat pandangannya samar. Suara-suara kembali terdengar, tangisan lirih, dan suara tawa yang berputar di kepalanya. Harun memejamkan mata sejenak, fokus pada jalan yang diterangi lampu truk. Ia teringat pesan, jangan pernah berbalik. Suara tawa itu berubah menjadi raungan marah, memanggil namanya dengan suara serak. Harun, Harun. Tapi Harun tidak goyah. Ia menatap lurus ke depan, pedal gas tetap ditekan, dan tangannya menahan setir sekuat tenaga. Ketika akhirnya jalan terbuka lebih lebar, Harun melihat tanda jalan hijau yang familiar, penunjuk arah ke kota terdekat. Itu pertanda nyata bahwa ia benar-benar telah keluar dari dunia gaib itu. Seketika suara-suara itu lenyap, kabut memudar, jalan raya membentang jelas, lampu-lampu jalan berpendar hangat. Harun membanting setir ke jalur utama, truknya berbaur dengan kendaraan lain. Ia menangis, bukan karena takut, tapi karena lega. Di kaca spion, bayangan perempuan yang duduk di sampingnya perlahan memudar, seperti kabut yang terangkat oleh angin malam. Hanya matanya yang menatap Harun sejenak dan lenyap, meninggalkan Harun sendiri. Akhirnya, ia berhenti di sebuah warung pinggir jalan. Bau kopi panas, obrolan sopir truk lain, semua terasa nyata. Ia turun dari truk, berjalan ke warung, dan duduk di bangku kayu reot. Wajahnya pucat, tapi ia tahu, ia benar-benar kembali. Pemilik warung menatap Harun heran. "Bang, kau kelihatan kayak habis lihat hantu." Harun hanya tertawa pelan, meski hatinya masih bergetar. "Iya, mungkin begitu," jawabnya sambil memesan kopi hitam. Ketika ia menyeruput kopi panas, rasanya seperti kehidupan baru mengalir di tubuhnya. Di luar warung, suara kendaraan berlalu lalang. Tapi di hatinya, Harun tahu perjalanan itu bukan mimpi. Ia sadar jalur gaib itu masih ada, menunggu mereka yang tersesat atau tergoda untuk kembali. Ia juga sadar tidak semua orang yang masuk bisa keluar. Sambil menatap keluar jendela warung, Harun berbisik pada dirinya sendiri, "Jangan pernah berbalik." Dan di kejauhan, dari balik hutan alas roban yang gelap, ia merasa ada yang masih mengawasinya. Mereka yang selalu menunggu jiwa-jiwa yang goyah untuk kembali tersesat. Harun kini
menjadi saksi hidup bahwa batas antara dunia nyata dan gaib di alas roban benar-benar ada. Dan jika kau pernah melewati jalan itu, ingatlah satu hal, jangan pernah berbalik. Di alas roban, tidurmu bisa menjadi perangkap antara dua dunia. Harun baru saja memulai perjalanan yang takkan pernah sama lagi. Lanjutkan kisahnya di bab selanjutnya, dan buktikan sendiri apakah kisah ini hanyalah dongeng atau nyata. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya, agar kalian tidak tersesat di antara dunia ini dan dunia sana.